Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amjad. Di sini saya selaku host yang akan menuntun jalannya presentasi beberapa menit ke depan. Di sini kami akan mempresentasikan perdagangan internasional. Berikut ada beberapa anggota kelompok satu, yaitu dengan saya, Amjad, ada Ani Kurniasih, ada Iis Komalisari, Rian Setio Fiska, dan juga Joko Triyono. Langsung saja ke materi pertama. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional merupakan sebuah perdagangan yang dilakukan antar negara guna menciptakan siklus dagang secara menyeluruh dan mendunia atau antar negara. Perdagangan ini bisa dilakukan oleh negara-negara yang melakukan kerjasama secara ekonomi, bahkan sesama pengusaha antar negara. Perdagangan secara internasional ini karena tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan negaranya akan barang atau jasa. Selanjutnya, pelaku dagang internasional adalah warga negara pemilik perusahaan, lembaga pemerintahan, atau suatu organisasi dagang lainnya. Warga negaranya yang melakukan siklus dagang internasional yaitu dengan mengadakan kerjasama investasi hingga penjualan barang dan jasa. Selanjutnya akan diteruskan oleh Ani Kurniasih. Selanjutnya, adapun manfaat dari perdagangan internasional sebagai berikut. Yang pertama, terjadi hubungan bilateral dan multilateral. Yang kedua, saling bantu secara cepat. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Yang keempat, keuntungan internal dan eksternal. Dan yang terakhir, memperluas kesempatan kerja. Next. Faktor pendorong dari perdagangan internasional. Next, Jad. Yang pertama, adanya sumber daya alam. Yang kedua, adanya kebutuhan dalam negeri. Yang ketiga, siklus ekonomi dan perluasan jaringan. Yang keempat, keinginan saling bekerja sama. Dan yang terakhir, perbedaan faktor produksi. Selanjutnya ada penghambat perdagangan internasional. Penghambat alami yaitu jarak antar negara. Semakin jauh tujuan barang yang akan dikirim, maka semakin tinggi pula biaya pengirimannya. Selain tarif yang menjadi penghambat, ada beberapa lainnya. 1. Kuota. 2. Embargo. 3. Kebijakan perdagangan pemerintah. 4. Standarisasi pemerintahan. 5. Prosedur bea cukai. Next. Wujud hubungan dagang internasional. Ekspor. Hubungan dagang melalui penjualan barang yang dihasilkan di suatu negara ke negara lain. Impor. Hubungan dagang dengan cara membeli barang dari luar negeri untuk kebutuhan dalam negeri. Next. Joko. Keunggulan absolut, Adam Smith membuktikan bahwa dengan perdagangan bebas, setiap negara dapat berspesialisasi dalam produksi komoditif yang mempunyai keunggulan absolut atau memproduksi lebih efisien dibanding negara-negara lain, dan mengimpor komoditif yang mengalami kerugian absolut atau memproduksi dengan cara yang kurang efisien. Keunggulan komparatif, negara yang kurang efisien akan berspesialisasi dalam produksi ekspor pada komoditif yang mempunyai kerugian absolut yang lebih kecil. Dari komoditi inilah negara tadi mempunyai keunggulan komparatif FTG. Di pihak lain, negara tersebut sebaliknya mengimpor yang mempunyai kerugian absolut lebih besar. Next. Kesimpulan bahwa perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan lintas negara untuk mencapai skala ekonomis dalam produksi. Begitu pula dalam perdagangan internasional tersebut memiliki beberapa sumber-sumber, keragaman sumber daya alam, perbedaan selera, perbedaan biaya, perbedaan produksi. Keuntungan dalam perdagangan yaitu menguntungkan bagi kedua
belah, di mana dengan adanya perdagangan internasional maka perekonomian negara akan semakin berkembang dan saling bersentuhan serta bersimbang. Negara merasakan kesejahteraan. Nah, sekian dari kelompok kami. Hanya itu yang bisa kami sampaikan tentang perdagangan internasional. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan materi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.